Mari kita satu di dalam doa, Bapak Ibu dan terkasih. Mari kita berdoa. Kami pejamkan mata kami, tetapi kami boleh melihat cara Tuhan bekerja dan turut campur tangan dalam segala perkara dalam hidup kami, agar kami boleh mengerti bagaimana kami mendapat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kelemahan kami Tuhan akan ganti dengan kekuatan yang baru. Sakit penyakit kami Tuhan ganti dan Tuhan ubah dengan kesehatan dan pemulihan tubuh yang sempurna. Bahkan ketika kami merasakan beban yang begitu berat, seperti ada satu batu besar di dalam dada kami, Tuhan akan angkat semua itu dan Tuhan akan ganti dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Bahkan Engkau akan membuat kami mampu untuk bertahan dan melangkah dengan pasti bersama dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan pengajaran dari firman-Mu yang kudus yang menjadi pelita bagi kehidupan kami sebagai orang percaya. Kamilah umat pilihan-Mu ya Bapa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Mari umat pilihan Allah sama-sama katakan amin. Yuk sama-sama arahkan tangan, lihat ke kamera. Saya akan beri aba-aba, semua bilang shalom untuk semua yang bergabung ke BW. 1, 2, 3, shalom. Selamat pagi. Iya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kita semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Untuk itu, mari kita memuji Dia. Mari kita memuji Tuhan. Batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah Tuhan. Ujilah aku
batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, Kau layak disembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Yuk kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang layak disembah. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan masuk dalam ayat yang baru, tuntunan untuk memperlengkapi kemarin. Jadi kalau misalnya yang kemarin belum sempat menyaksikan atau belum sempat ikut, bisa menyaksikan via platform YouTube ya, di @bw dulu. Tapi kalau sekarang yang bisa gabung di Zoom, puji Tuhan, ini bisa langsung dilengkapi catatannya ya saudara. Mari sama-sama kita buka, masih di seputar 2 Tawarikh pasal 30. Betul sekali, 32 ya. Dua Tawarikh pasal 32. Setelah kita membahas Ot. Apa itu Ot, Bapak Ibu? Ot itu adalah tanda ya, tanda ajaib. Oke, sekarang kita masuk ayat berikutnya. Tetapi ya, 2 Tawarikh pasal 32 ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Oke. Cukup mengejutkan saudara, untuk sekelas dan selevel seorang Hizkia. Waktu Abuna baca ini, Abuna renungkan terus ya. Wah, mengejutkan juga ya, ternyata nggak nyangka Hizkia bisa kayak gitu. Ya, tapi ini sebuah peringatan juga buat saudara dan saya. Yang setuju boleh sama-sama katakan amin. Ya, apa maksudnya? Kita diingatkan akan satu bahaya yang besar sekali setelah kita mengalami pemulihan. Ya, ingat kalau seminggu ini kan, dalam minggu ini Roh Kudus tuntun kita untuk memiliki tema besar, ya, menjaga hati setelah ya dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Itu sesuai dengan keadaan Bapak Ibu masing-masing.
Nah, ini salah satunya yang harus kita jaga gitu. Karena ada bahaya hati yang tinggi setelah kita menerima berkat, setelah kita dipulihkan. Bahaya besar setelah doa kita dijawab, yaitu apa? Kesombongan, ya. Kesombongan karena dia tinggi hati, saudara. Ya, kalau di sini kan dikatakan ya ia menjadi angkuh, ya, menjadi angkuh, menjadi tinggi hati, ya, menjadi sombong gitu ya. Kalau di teks asli dalam bahasa Ibrani itu dikatakan sebagai gabah leb. Gabah leb. Ya, sekali lagi gabah leb. Apa itu gabah leb? Gabah leb itu artinya hati yang meninggi. Bahayanya adalah kita akan merasa semua yang kita terima dan kita capai itu bisa ngomong gini, berarti kemarin sebenarnya nggak perlu minta doa sama pendeta sampai harus nabur ke gereja. Sebenarnya asal ada duit semuanya jadi. Nah, saudara hati-hati, ya, hati-hati dengan pemikiran dan perasaan seperti ini. Karena ketika seseorang sudah mencapai sebuah sebuah tahapan yang bisa dia capai dan dia raih, ternyata sama seperti Hizkia. Setelah pemulihan, Hizkia gagal untuk menjaga hatinya, gagal untuk mengembalikan kemuliaan kembali kepada Allah. Dia menjadi gabah leb. Dan kesombongan ini bisa halus, saudara. Ketika apa, Abuna? Ketika kita lebih sibuk menikmati berkat daripada kita menyembah kepada Sang Pemberi berkat. Saya ulangi. Saya nggak pernah sombong, Abuna. Oke. Tapi coba kita telusuri lagi sampai ke kedalaman hati kita. Kalau Roh Kudus ingatkan pagi ini dengan pengertian seperti ini. Kesombongan itu bisa bocor halus istilahnya gitu ya. Kesombongan yang halus, apa itu? Kita sibuk menerima berkat, kita sibuk menikmati berkat, kita sibuk untuk mengelola berkat, tetapi kita tidak pernah lagi atau tidak mau lagi untuk sibuk demi menyembah Sang Pemberi berkat. Udah begitu banyak alasan ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi perlu kita waspadai, kita introspeksi, saudara. Ya. Tentu kita tidak mau mengalami murka Allah. Ya. Mungkin ini juga yang terkadang membuat orang-orang suka gini, Allah di dulu sama yang setelah inkarnasi itu kan berbeda. Ya, jadi ini juga bukan sebuah pernyataan yang benar. Ya, Allah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya ya tetap sama gitu. Prinsipnya itu absolutely 100%. Ketika ia mengasihi, ketika ia juga murka, ya murka memang layak untuk memberi kemurkaannya kepada manusia yang sombong, salah satunya. Kalau Abuna ibaratkan seperti balon, saudara. Balon itu kan kalau terus ditiup makin tinggi. Makin tinggi lalu dia makin besar ukurannya. Ditiup lagi, terus ditiup lagi, makin tinggi, makin besar juga ukurannya. Dan itu rentan sekali dengan yang namanya pecah. Ya, meletus. Ya. Hati kita ini bisa seperti balon, saudara. Tanpa kita sadari kita hembuskan dengan kesombongan-kesombongan halus. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, ya. Apalagi anak-anak yang masih sekolah, yang masih remaja, masih kuliah, masih kerja, atau baru dapat kerja setelah sebelumnya belum ada kerja. Hati-hati dengan perubahan pernyataan dan tindakan yang awalnya rajin menyembah kepada Sang Pemberi berkat. Begitu berkatnya kita terima, udah mulai longgar dan mulai kendor. Itu sebabnya semboyan kita itu simple, jangan kasih kendor. Karena kendor itu tidak akan terjadi kalau kita tidak memberi kesempatan untuk itu mengendor, saudara. Jadi untuk itu Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih dan saudara-saudari mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mengasihi Tuhan di sini boleh angkat tangannya? Letakkan tangan di dada.
Hatiku tidak boleh seperti balon yang kuhembuskan, perlahan namun pasti, makin besar dan makin tinggi. Iya. Emang kenapa kalau makin besar makin tinggi? Nanti meletus. Balon hijau. Nanti bisa tidak kita kontrol maksudnya ya. Nah, mari kita belajar untuk mulai lagi tidak menikmati rasa bangga dengan pencapaian yang sudah kita raih. Ya. Karena kalau kita menikmati pencapaian, wah, kayaknya habis ini saya akan buka lagi deh cabang ini apa segala macam. Kita jadi tidak menikmati lagi yang namanya anugerah Tuhan, saudara. Ini rumah tangga saya sudah dipulihkan. Ayo ya kita menikmatilah, kapan lagi nih pas lagi dipulihkan. Akhirnya tidak lagi menikmati anugerah Tuhan karena kita sering tidak sadar untuk itu. Wah, saya disukai nih di sekolah nih, jadi idola di sekolah, di kelas nih. Wow, jadi prince and princess of school gitu ya. Akhirnya tidak menyadari bahwa bisa sekolah juga karena anugerah Tuhan, bisa bayar sekolah juga karena anugerah Tuhan, masih punya orang tua yang bisa menemani dan mendampingi saat di masa sekolah juga anugerah Tuhan. Iya, banyak di luar sana yang tidak ditemani orang tua yang lengkap. Tapi kalau kita masih ditemani orang tua yang lengkap, ya kita harus menikmati sebagai anugerah Tuhan. Nikmati setiap pagi dan setiap hal, bukan dengan bangga bahwa kita sudah jadi kebanggaan kakak kelas, kebanggaan adik kelas misalnya, atau kebanggaan bos. Bolak-balik ngomong terus mengenai pencapaian-pencapaian di kantor, alih-alih mau bersaksi tetapi sebenarnya menikmati pencapaian diri sendiri gitu, bukan menyadari anugerah Tuhan ya. Jadi yuk kita belajar sama-sama. Kembali lagi, ketika kita merasakan ini, kita sadar nggak ini anugerah Tuhan, atau kita sedang menikmati kebanggaan pencapaian diri kita itu gitu. Prestasi sekolah ya untuk yang masih studi, karir gitu ya. Kemudian prestasi talenta ya. Untuk anak-anak muda, jangan jadikan itu sebagai alasan meninggalkan tanggung jawab, meninggalkan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan, meninggalkan kasih-Mu yang semula untuk membantu pelayanan. Hanya karena apa? Sekolahmu sudah semakin berprestasi. Karir di sekolahmu juga sudah makin gacor, makin kencang gitu, makin banyak dicari sama sekolah gitu. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk engkau meninggalkan apa yang semula engkau bisa kerjakan. Belajarlah sejak usia dini, usia muda, supaya nanti pada saat dewasa engkau bisa memuridkan. Engkau nggak perlu belajar lagi. Dan untuk yang bekerja, ketika sudah dapat kerja, Anda sukses, sementara yang lain belum sukses, Anda lebih dulu Tuhan izinkan bisnis itu maju dan berkembang, sehingga yang lain susah, Anda nggak susah. Hati-hati dengan merasa bahwa hebat juga ya saya ya, hati-hati ya saudara. Hati-hati dengan berkaca, cocok juga nih jadi bos, udah mulai ganteng saya nih. Apa tuh ganteng? Ganggang sekoteng gitu ya. Tapi ya cocok lah jadi bos ini ya gitu. Hati-hati ya Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih. Semua itu kemurahan Allah. Semua apa saudara? Semua adalah kemurahan Allah. Yuk sama-sama katakan sambil taruh tangan di dada. Semua itu adalah kemurahan-Mu ya Tuhan. Yes. Demikian juga pelayanan kita saudara. Pelayanan kita di rumah, pelayanan kita di lingkungan sekolah, pelayanan kita di kampus, pelayanan kita di masa tua, pelayanan kita di tempat-tempat yang Tuhan percayakan, terutama di gereja, apalagi di mimbar. Itu bukan karena khotbah kita memang paling hebat dibanding yang lain gitu.
Nah, bagaimana caranya Abuna untuk menandakan bahwa mewaspadai saya tidak jatuh ke situ? Ya berarti stop untuk mengatakan di sana sesat, di sini sesat gitu. Lebih baik mengatakan di sana senang, di sini senang. Jadi di mana-mana hatiku senang, ya kan? Daripada di sana sesat, di sini sesat, gitu ya. Akhirnya kita juga nggak kalah beda sama mereka, sama juga sesat juga. Kita sudah menghakimi saudara-saudari seiman kita kok. Jadi yang benar adalah doakan mereka. Kalau ada kesempatan kita edukasi orang-orang terdekat kita. Nah, kita juga edukasi diri kita. Lalu kita sampaikan sebuah kebenaran yang sudah terkaji, baik secara teologis, terminologis, historis, maupun secara higienis dan juga klinis untuk rohani kita. Mari, dari kata apa tadi saudara? Gabah leb. Abuna diingatkan, ketika kita sudah dipulihkan, ketika kita sudah diberkati, ketika kita sudah disembuhkan, jangan gegabah. Ya, biar enggak lupa. Jangan apa saudara? Gegabah. Supaya kita tidak punya kesombongan yang halus, bocor halus dengan kesombongan. Supaya kita selalu sadar. Supaya hati kita tidak seperti apa tadi? Betul sekali, balon yang gak sadar dihembusin terus dengan rasa puas diri, makin lama makin besar, makin tipis, dan dia meledak dan menghancurkan semua dimensi kehidupan kita yang sebenarnya Tuhan sudah siap hancur lebih dulu demi dimensi kehidupan kita itu utuh. Melalui karya penebusan dosa di kayu salib, ia terima dengan tubuh yang hancur, hati yang hancur, karena ia tahu betul ia mengasihi kita. Kita berharga bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita datang dengan kerendahan hati. Biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau memelihara hati setiap kami. Tidak semakin meninggi, tidak semakin melebar ke sana kemari. Tak tentu arah. Ajar terus kami setiap hari, setiap pagi untuk tetap merendah. Sekalipun kami sudah diberkati, dipulihkan dan disembuhkan. Dan kami selalu ingat apa yang kami miliki dan kami dapat ini, kami harus mengucap syukur dan kami kembalikan hanya bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Apa yang ada pada kami semua adalah kemurahan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk Ibu Debbie yang kemarin tepat berulang tahun. Kami sepakat untuk berdoa dan mengatakan bahwa di usia Ibu Debbie, istri dari Pak Hendrik, ibu dari Hans, Tuhan memberkatinya. Tuhan jadikan semakin hari semakin cinta Tuhan. Seorang istri yang takut akan Tuhan, setia mendoakan suami, setia untuk menjaga anaknya. Seorang ibu yang siap dikembangkan potensinya dan kapasitasnya. Bertambah 1 tahun usianya, bertambah pula berkat dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Juga berdoa untuk Pak Jusman, Ibu Nancy, bahkan mungkin Bapak Ibu saudari yang saat ini sedang tidak sehat. Apapun keadaan saudara, percayalah engkau menerimanya. Engkau menerima kesembuhan ilahi itu. Engkau menikmati cara Tuhan menjagamu dan juga memulihkanmu. Dan kiranya kita semua yang percaya, kita pun juga akan menikmati cara Tuhan memelihara dan memberkati. Bukalah tangan saudara, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan Yesus. Inilah yang dapat kita terima. Oleh karena besar cintanya kepada kita, begitu berharganya kita di matanya. Demikian juga berkat-berkat ini dicurahkan dan membuat kita menjadi berharga untuk mengembalikan semua yang kita terima bagi hormat kemuliaannya. Terimalah dengan iman bahwa Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinari
Engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beraktivitas dengan berkat Tuhan yang menyertai dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dan belajar untuk merendah agar nama Tuhan ditinggikan. Sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan ya saudara. Ingat, jangan sampai jadi pribadi yang apa? Gabah lep. Betul, supaya kita tidak gegabah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Abuna dan teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sampai bertemu besok pagi. Amin. Terima kasih Abuni. Tuhan Yesus berkati semuanya. Amin. Oke. Semua sama-sama kompak yuk. Ya, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Bye. Terima kasih Bapak Ibu. Bye.